Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pada minggu ini dan kiranya kita sehat-sehat di dalam perlindungan Tuhan. Pada minggu ini kita diingatkan untuk tetap memuji Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Sekalipun kita menghadapi berbagai pergumulan dan kesusahan. Sebab semua itu adalah sementara karena pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang menang. Hal itulah yang akan kita dengarkan melalui firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Kita awali pembacaan firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami, pada hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin bersekutu dengan-Mu melalui firman-Mu ini. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami melalui firman ini. Dan kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Dan berkuasalah firman ini di dalam hidup kami. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa yang kami mohonkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Segala pujian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih. Sesuai topik minggu yaitu segala yang bernafas memuji Tuhan. Maka pada minggu kantate ini pemazmur mengajak orang-orang percaya untuk menyanyikan lagu yang baru bagi Tuhan. Apa sebabnya kita harus menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan? Hal itu dapat kita dengarkan di kitab Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai dengan ayat 3 berikut ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingatkan kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Demikian firman Tuhan. Salah satu lagu yang diinspirasi oleh nats di atas dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, siar lagunya sebagai berikut. Ayat yang pertama, nyanyikanlah nyanyian yang baru kepada Allah yang besar. Dia berbuat kepadamu semua yang ajaib dan benar. Dan Allah juga melakukan keselamatan dunia. Semua bangsa menyaksikan kebinasaan musuh. Ayat yang kedua, Allah mengingat semua janji serta kasih setianya kepada umat yang terpilih. Nyatakanlah keadilannya. Seluruh makhluk yang di bumi akan menyaksikan kuasanya. Mereka akan mengalami karya keselamatannya. Siar lagu di atas dengan sangat tepat menggambarkan apa yang dimaksudkan oleh pemazmur. Lebih lanjut, kita akan menelaah melalui nats khotbah pada ibadah pertangyangan atau ibadah keluarga menyambut minggu kantate. Nats khotbah dipilih dari kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dengan topik minggu, segala yang bernapas memuji Tuhan. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, dan patungnya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pertanyaan yang sering kita dengar dan mungkin juga kita ucapkan ketika dipanggil dan diajak untuk memuji Tuhan adalah, bagaimana caranya memuji Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang penuh penderitaan dan penuh kesusahan? Di tengah kemiskinan yang membelenggu. Bukankah memuji harus dengan hati yang gembira? Bukankah menyanyikan pujian harus dengan jiwa dan raga yang sehat? Dan dengan pikiran yang lepas dari beban yang berat?
Bagaimana memuji Tuhan dengan riang ketika anak sering mencuri uang orang tuanya untuk membeli narkoba? Dan begitu banyak alasan yang dapat kita inventarisir untuk menjelaskan betapa kalau mau jujur, sesungguhnya kita tidak sanggup lagi untuk memuji Tuhan dengan riang dan dengan bertepuk tangan. Begitulah juga halnya dengan situasi kehidupan jemaat mula-mula itu. Di tengah kesusahan dan penderitaan yang mereka alami, Rasul Yohanes berusaha menghibur dan menguatkan mereka melalui firman Tuhan yang menjadi nats buat kita. Marilah kita melihat hal-hal penting dari nats itu sebagai berikut. Yang pertama, Rasul Yohanes melihat suatu tanda lain yang besar dan ajaib di langit. Tanda itu adalah 7 malaikat dan 7 malapetaka terakhir. Itulah saat berakhirnya murka Allah. Melalui penglihatan itu, Rasul Yohanes menyampaikan kepada jemaat yang mengalami penindasan dan penganiayaan itu, bahwa Allah akan memulihkan orang-orang percaya dan teraniaya itu. Dan hukuman Allah akan dijatuhkan kepada orang yang tidak mengikut Kristus. Dan penjelasan tentang 7 malapetaka sebagai hukuman yang terakhir ini dapat dilihat di kitab Wahyu pasal 16. Oleh karena itu Rasul Yohanes mengharapkan supaya mereka bersabar dan bertahan di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, ketika jemaat mula-mula itu sampai pada kesimpulan bahwa dunia tidak lagi memberikan pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan keselamatan, maka pilihan orang-orang percaya adalah menatap ke atas, melihat suatu tanda dari langit, mengharapkan belas kasihan, kuasa, kekuatan dari Allah. Sekalipun mereka tidak dapat dan tidak mampu lagi memuji Allah di tengah situasi yang sulit itu, janganlah mereka meninggalkan iman percaya mereka kepada Allah. Sebab Tuhan adalah setia pada janjinya dan umatnya pasti menang. Yang kedua, Yohanes melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Penglihatan itu menjelaskan berlangsungnya proses penghukuman yang disimbolkan dengan api. Setelah penghukuman selesai, maka berdirilah para pengikut Kristus di tepi lautan kaca. Mereka memenangkan pertandingannya. Siapakah mereka yang menang itu? Mereka adalah orang-orang yang bertahan di dalam iman, sekalipun dunia menindas dan menganiaya mereka. Mereka lah yang setia sampai akhir, menyelesaikan perlombaannya di dunia dengan baik, yang oleh kasih setia Allah memenangkan pertandingannya dan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka menjadi martir karena imannya yang teguh, mempercayai Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kepada mereka, Yesus berkata di Injil Lukas pasal 9 ayat 24 sebagai berikut. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan. Yang ketiga, Rasul Yohanes melihat kecapi Allah pada orang-orang yang menang. Dengan diiringi oleh kecapi Allah, orang-orang yang menang itu berkantate memuji Allah, menyanyikan nyanyian baru bagi Allah, yaitu nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Syair nyanyian itu tidak menonjolkan diri daripada orang-orang yang menang itu, tetapi semata-mata menyatakan kebesaran dan keajaiban pekerjaan Allah, menyatakan keadilan Allah, dan menyatakan kebenaran di dalam penghakiman. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, marilah melihat beberapa pesan penting dari nats ini sebagai berikut. Yang pertama, Injil tanpa salib adalah palsu. Salib adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan setiap pengikut Kristus yang sejati. Artinya, salib adalah perihal yang harus kita pikul untuk memasuki wilayah persekutuan para pengikut Kristus. Di dalam prakteknya, konsekuensi salib dalam kehidupan adalah kita harus tahan banting, tidak mudah patah hati dan tidak mudah tawar hati. Bandingkan dengan 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Hidup di dalam salib mengandung konsekuensi bahwa dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, semuanya adalah mempertaruhkan nama Kristus. Bandingkan dengan 2 Korintus 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dan hidup di dalam salib tidak menghindarkan kita dari kesusahan, dari pergumulan dan tantangan dalam hidup ini. Kristus tidak membiarkan semua itu mengalahkan kita.
Bandingkan dengan 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Itulah beberapa hal penting sebagai konsekuensi memikul salib dalam realitas kehidupan. Tanpa salib, maka Injil yang diberitakan adalah palsu. Tentu saja kita tidak harus memikul salib jika kita tidak menghendakinya. Tetapi ingat, konsekuensinya adalah bahwa kita hanya berada di luar pagar, tidak masuk di dalam persekutuan pengikut Kristus yang sejati. Yang kedua, belajarlah melihat kehidupan ini dari kacamata salib. Ketika kita mengalami kesusahan dan bahkan mungkin menderita karena penindasan dan ketidakadilan, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhanku, mengapa ini harus saya alami? Di manakah Engkau, Tuhan, sekiranya Engkau ada? Apakah Engkau peduli? Dan sekiranya Engkau peduli, kenapa Engkau tidak mencegahnya? Pertanyaan itu adalah wajar diajukan oleh setiap orang. Tetapi bagi pengikut Kristus, jawabannya harus dicari melalui salib. Melihat kehidupan melalui kacamata salib berarti melihat Allah yang masuk ke dalam penderitaan kita, serta ikut menderita bersama kita. Melihat hidup dari kacamata salib berarti di balik penderitaan yang kita alami, ada kasih Tuhan yang telah menanti kita. Memang salib tidak mengangkat tantangan dan kesulitan dari kehidupan kita, tetapi salib mengangkat rasa pesimis kita dan menggantikannya dengan sikap yang optimis. Yang ketiga, selamat tinggal nyanyian alam. Para pengikut Kristus adalah orang-orang yang pada akhirnya keluar sebagai pemenang, dan itulah sukacita Kristiani. Sukacita Kristiani berbeda dengan sukacita duniawi, sebab sukacita duniawi adalah nyanyian alam, nyanyian sorak-sorai yang merayakan kemenangan yang kuat atas yang lemah. Nyanyian alam ini adalah nyanyian sukacita oleh yang kuat disertai jeritan korban yang lemah. Begitu banyak orang yang mengumandangkan nyanyian alam ini. Penggemar nyanyian ini cuma memikirkan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan kerugian orang lain. Prinsip hidupnya adalah supaya aku hidup, yang lain mesti mati. Nyanyian alam inilah yang merusak dunia, yang mencabik hubungan antar sesama. Nyanyian alam inilah yang mengiringi peristiwa penganiayaan Yesus. Maka marilah kita tinggalkan nyanyian alam ini. Sebab nyanyian ini adalah nyanyian favorit yang lahir dari kodrat makhluk yang kelasnya lebih rendah. Yang keempat, berkantatelah dengan nyanyian Musa. Berbeda dengan nyanyian alam yang adalah nyanyian kesewenang-wenangan dan nyanyian keserakahan, nyanyian Musa disebut sebagai nyanyian keadilan. Latar belakang nyanyian Musa ini adalah ketika umat Israel eksodus dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ketika umat Israel sudah mencapai tapal batas Mesir, yang itu berarti tidak lama lagi status mereka sebagai budak akan terlepas, ternyata Firaun dan bala tentaranya sudah mendekat untuk menggagalkan usaha mereka. Terjadilah kepanikan yang luar biasa, sebab mereka tidak bisa bergerak karena di depan mereka menghadang laut Teberau yang luas. Pada waktu yang tepat, pertolongan Allah tiba. Laut Teberau terbelah dan membuka jalan bagi umat Israel untuk menyeberang. Dan lagi-lagi tepat pada waktunya, tangan Tuhan kembali bekerja dan laut Teberau yang terbelah kembali menyatu. Maka tenggelamlah Firaun dan pasukannya, tidak ada yang tersisa. Atas mukjizat Allah yang menyelamatkan mereka, lalu bernyanyilah Musa sebagaimana tertulis di Keluaran pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 berikut ini. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Demikian firman Tuhan. Alasan utama Musa bersukacita dan bernyanyi adalah karena Tuhan berkenan menjadi pahlawan perang bagi umat Israel, yang menyelamatkan umat Israel dari kebinasaan dan meruntuhkan siapapun yang melawan dia. Allah adalah Allah yang maha pembalas, yang baik dilindungi dan yang jahat dihukum. Allah adalah gunung batu dan benteng pertahanan. Itulah inti dari nyanyian Musa. Dan yang kelima, sempurnakanlah nyanyian Musa dengan nyanyian anak domba.
Nyanyian anak domba adalah nyanyian yang menyempurnakan nyanyian Musa. Ketika nyanyian Musa berbicara tentang hak yang terbatas untuk melakukan pembalasan atas kejahatan, maka nyanyian anak domba adalah tentang kasih yang tidak terbatas. Nyanyian anak domba adalah tentang pengampunan dan nyanyian tentang Kristus yang merelakan nyawanya bagi orang-orang yang telah menyelipkannya. Nyanyian anak domba adalah nyanyian kehidupan yang amat mendalam, nyanyian sempurna tanpa ada bandingannya. Itulah puncak dari kantate kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada bagian akhir dari khotbah ini, marilah kita mengucap syukur. Karena Allah tidak hanya menetapkan nyanyian Musa sebagai nyanyian baru bagi kita, tetapi Allah juga menetapkan nyanyian anak domba untuk menyempurnakan nyanyian Musa tersebut. Maka lengkaplah nyanyian baru itu tidak hanya menyanyikan kedahsyatan dan kekuatannya yang tidak terbatas. Nyanyian baru itu tidak hanya menetapkan norma keadilan bagi kita, tetapi nyanyian baru itu juga menyanyikan kemuliaan Allah, karena Dia rela membayar utang dosa kita yang tidak mungkin kita bayar. Dia membiarkan dirinya tersembelih sebagai anak domba demi keselamatan kita. Selamat mengikuti ibadah pertanyaan atau ibadah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati.